Saya tidak mau memberikan keyakinan yang hayalan buat kalian, tapi keyakinan yang nyata, yang dapat dibuktikan, yang dapat dialami. Itulah isbatul yakin. Itu paradigma, itu doa, bukan sekedar nyanyi bagi saya. Itu doa yang saya nyanyikan dan kemudian diulang-ulang menjadi kenyataan. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Orang yang sudah menjadi sumber cinta tidak butuh dicintai. Bahkan tidak pernah merengek-rengek untuk mendapatkan cinta. Dan tidak pernah memaksa orang lain untuk selalu mencintai. Karena dia sudah cukup, sudah sempurna dengan dirinya sendiri. Itu tandanya orang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan mengajak kita semua untuk masuk lebih dalam lagi, mengetahui jati diri kita yang sesungguhnya. Karena untuk memudahkan kajian, maka saya beri tema kajian kita hari ini adalah ketika manusia menjadi boneka di tangan kekuatan buta. Ada dua kata kunci di sini. Yang pertama adalah boneka, yang kedua adalah kekuatan buta. Apa sesungguhnya boneka itu dan apa sesungguhnya kekuatan buta itu? Kita akan kaji lebih dalam. Semoga kita semua setelah ini menyadari dan kemudian kita bisa merefleksi apakah kita hari ini betul-betul sudah menjadi manusia atau manusia yang masih sebagai boneka. Apakah kita sudah bisa melepaskan diri dari kekuatan buta? Kenapa saya menyebut kekuatan buta? Karena kekuatan ini sangat luar biasa. Mencengkram, memenjarakan diri kita sampai di semesta ini tidak ada ruang bagi kita untuk menjadi diri sendiri. Dan lucunya kita tidak sadar kalau selama ini kita menjadi boneka. Oleh karena itu topik ini menjadi sangat menarik dan saya juga tidak tahu, pokoknya kalau saya memikirkan judul tiba-tiba saja judul itu datang. Dan saya yakin judul ini akan meresonansi kita semua. Dan judul ini adalah hal yang dibutuhkan oleh kita saat ini, di sini, sekarang. Saya pastikan siapapun yang datang ke tempat ini dengan segala permasalahan hidupnya, dengan seluruh pertanyaannya, insya Allah judul ini akan bisa menjawab, walaupun tidak dipersiapkan. Itulah perbedaan kalau kita mengaji ilmu hakikat dengan ngaji ilmu syariat. Ilmu hakikat itu universal. Apalagi ketika kita sudah memasuki dimensi energi, dimensi frekuensi, dimensi vibrasi. Karena kita sadar bahwa sesungguhnya ya, yang tinggal di tubuh kita yang berbeda ini sebetulnya adalah energi yang sama. Yang tinggal di tubuh kita yang berbeda ini sesungguhnya adalah ruh yang sama. Cuma yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Ruh yang sama, tetapi yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Allah dan Rasul sejati yang ada pada diri kita sama. Cuman yang membedakan adalah jiwa kita masing-masing. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Itulah diri pribadi kita yang datang ke semesta berulang-ulang untuk menyelesaikan 3 persoalan. Kenapa kita datang di sini? Pasti ada utang karma kita yang harus diselesaikan di kehidupan masa lalu. Kenapa kita datang lagi ke sini? Pasti ada jalan bengkok yang harus diluruskan di kehidupan yang sekarang. Kenapa kita datang lagi ke sini? Pasti ada
pekerjaan yang belum selesai di kehidupan yang dulu yang harus kita rampungkan di kehidupan yang sekarang. Oleh karena itu, sadari akan 3 tugas itu selalu, maka kita akan selalu memiliki kesadaran untuk tetap bisa menerima apapun yang datang dalam kehidupan kita, ya, dengan cara yang sangat terbuka. Dan itulah ciri orang yang beriman, karena iman itu artinya terbuka. Orang yang beriman itu adalah yang sudah terbuka. Terbuka berarti dia sudah tidak terjebak oleh dualitas kehidupan. Dua-duanya dia bisa lampaui. Nah, orang yang belum terbuka masih memilah dan memilih dalam kehidupannya, masih mencengkram pada yang dia ingin, masih menendang pada yang dia tidak ingin, itu artinya bahwa dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Itu artinya dia masih dalam keadaan tertutup. Tertutup bahasa Inggrisnya adalah kafir. Bahasa Arabnya adalah kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Jangan-jangan yang masih tertutup itu adalah diri kita. Bahkan kita merasa bangga, ya, merasa bangga dan sombong dengan keyakinan yang kita anut, sementara kita tidak bisa menunjukkan kebenaran dari keyakinan kita sendiri dalam wujud akhlak yang mulia. Sesungguhnya kita pun masih perlu dipertanyakan keyakinan. Saya sangat setuju dengan kata-kata bijak seorang pemenang hadiah Nobel tentang perdamaian ketika beliau ditanya, apa agama terbaik menurut Anda? Dan beliau mengatakan agama terbaik adalah agama yang bisa mengantarkan pemeluknya menjadi lebih baik. Lantas kemudian agama Anda apa? Dia mengatakan agama saya adalah cinta. Jadi beliau, ya, sudah tidak menyebut nama-nama agama yang ada di semesta ini, tapi beliau sudah keluar dari semua itu dan mengatakan bahwa agama saya adalah cinta. Mungkin bagi orang awam, wah, itu agama baru lagi tuh. Agama apa? Ada agama cinta. Beliau sedang menunjukkan kepada dunia bahwa sesungguhnya inti sari semua agama adalah cinta. Inti sari semua agama adalah cinta kasih. Jadi sangat lucu ya, kalau orang beragama kemudian masih suka merendahkan orang lain. Orang beragama masih suka merendahkan keyakinan orang lain. Orang beragama masih merasa seakan-akan dialah yang mengkooptasi Tuhan. Lalu seakan-akan orang lain tidak berhak atas Tuhan yang sama. Itu kan kelucuan yang perlu kita renungkan. Oleh karena itu, mari kita masuk pada kajian kita yang sangat luar biasa ini. Saya akan cerita tentang satu pertanyaan. Nggak hidup ya, Ari. Pertanyaannya adalah, apa sesungguhnya boneka itu? Karena judulnya kan ini boneka. Sekarang kita sudah kenal boneka macam-macam kan? Betul? Bahkan boneka mulai dari yang harganya murah sampai boneka yang harganya paling mahal. Macam-macam lah jenis boneka. Saya tidak menyebut merek-merek boneka supaya tidak terkesan saya sedang iklan. Tetapi ya boneka, sebagus apapun dan semahal apapun boneka, ya tetap saja boneka. Secantik apapun dibuat boneka, tetap saja boneka. Karena boneka itu satu hal mendasar dari sifat boneka adalah dia tidak memiliki kesadaran. Walaupun di Thailand, di tengah negara yang menjadi tujuan wisata misalnya, ada yang bisa membuat boneka itu mirip, ya. Ada mirip Presiden Obama, ada mirip Jackie Chan, ada mirip tokoh-tokoh dunia, ya, dengan teknologi pembuatan boneka yang modern, tetap saja itu adalah boneka. Bahkan di Thailand ya ada mirip Bung Karno. Itu persis ya. Jadi kalau kita berfoto dengan boneka itu hampir tidak bisa dibedakan. Ya. Kalau difoto. Ya, tetapi kalau kita begini ya langsung ya tentu saja bisa dibedakan ya.
Karena yang namanya boneka semirip apapun tetap tidak memiliki kesadaran. Jadi sebetulnya kenapa saya mengusung kata boneka? Ini sedang mensimbolkan manusia-manusia yang hidup tetapi tidak sadar. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu supaya bahasanya jejeg ya, waras, maka saya mengambil definisi boneka dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, boneka itu artinya adalah tiruan untuk permainan. Jadi tiruan sesuatu, ada tiruan binatang, ada tiruan manusia, dan itu dibuat semata-mata hanya untuk permainan. Ya, kalau boneka itu kan ada anak-anakan, betul? Ada binatang-binatang. Dan kita sudah tahu seluruh kata bahasa Indonesia yang diulang 2 kali pakai akhiran an itu pasti bohong kan? Betul? Iya. Rumah-rumahan, bohong itu. Kawin-kawinan, bohong kan? Nggak kawin beneran kan? Pisang-pisangan, jelas nggak bisa dimakan. Apel-apelan, nggak bisa dimakan itu. Semua yang tiruan itu jelas ya, tidak bisa dimanfaatkan. Rumah tanggaan, nggak beneran tuh. Makanya kalau orang berdoa pakai mudah-mudahan, udah jelas itu. Nggak mudah itu. Karena kalau mudah diulang 2 kali pakai akhiran an, jelas kan sulit. Saya juga nggak tahu siapa orang pertama yang mengajarkan doa pakai mudah-mudahan. Karena mudah itu sulit. Kalau mudah-mudahan itu sulit, berarti nggak mudah beneran. Kan bohong. Makanya saya mengajarkan kalian kalau doa kepada Allah jangan pakai mudah-mudahan. Coba doanya diganti dengan bahasa yang lebih keren. Semoga, itu kan lebih keren. Nah, cuma karena kita hidup dalam ya kekuatan buta, dan saat kita datang ke semesta ini, ajaran-ajaran yang kayak gitu sudah tersedia di sini, dan kita hanya memotret semua yang ada, lalu kita ini menjadi peniru semuanya. Ketika kita menjadi peniru, berarti kita semua adalah tiruan. Kalau tiruan kan jelas bukan asli. Saya cuma khawatir saja wajah kita semua sudah tidak asli lagi hari ini. Saya cuma khawatir saja wajah asli kita sudah tidak ada. Terkubur oleh kepalsuan, kepura-puraan, dan kemunafikan. Itu yang akan kita bongkar. Dan jangan heran kalau selesai dengar kajian saya ini, kalian nanti akan tutup muka. Malu. Kenapa? Ternyata selama ini saya tidak menggunakan wajah asli saya. Saya menggunakan wajah palsu saya. Nah, semoga nanti sampai ke situ. Jadi kalau saya ngasih kajian pasti membangun kompetensi. Gak penting ya kalian hafal semua yang saya sampaikan, gak penting. Tetapi kalian sadar dan bisa mengukur secara langsung ya, ada satu keterampilan dalam diri yang bisa digunakan untuk mengukur siapa sesungguhnya diri saya. Itu yang disebut dengan pembelajaran berbasis kompetensi. Nah, banyak yang tidak mengerti nih ya. Pembelajaran berbasis kompetensi artinya materinya bisa apa saja dan tidak penting. Yang paling penting itu kompetensi yang mau dibangun apa. Kompetensi berarti menyangkut ability, menyangkut kemampuan, menyangkut keterampilan hidup yang mau dibangun. Jadi jangan datang di tempat ini dengarkan kajian dari saya untuk mengoleksi pengetahuan. Gak penting banget. Karena kalau saya sebagai transfer ilmu, kalau saya sebagai transfer knowledge, terus apa bedanya saya dengan Google? Bahkan di otaknya Google pengetahuan jauh lebih banyak dibandingkan di otak saya. Di otak saya nggak ada pengetahuan. Saya hanya ingin menyampaikan pengalaman yang belum dialami oleh Google. Karena Google tidak punya kesadaran.
Jadi kalau pembelajaran itu adalah transfer knowledge, tidak penting. Bahkan kemungkinan 2030 nanti guru pun menjadi tidak penting. Kalau guru hanya mengajarkan transfer knowledge. Jadi kalau guru itu hanya menulis di papan tulis, menyampaikan apa yang ada di otaknya, hanya mengulang-ulang yang dia tahu, suatu saat anak didik kita akan bosan dengan guru yang semacam itu. Sekarang guru tinggal datang ke kelas ngasih link saja. Anda ingin tahu tentang apa? Ini linknya, ini linknya. Bahkan tidak perlu dilakukan oleh seorang guru. Kalau guru sudah kehilangan dirinya, jati dirinya sebagai pendidik, hanya sebagai pentransfer ilmu, gak penting lagi. Bahkan 2030 nanti akan ada ratusan profesi yang akan hilang. Bayangkan sekarang, kantor-kantor bank saja sudah tutup. Tidak penting lagi banyak orang yang bekerja di teller. Buat apa? ATM bisa mengambil uang dan store uang. Transfer uang sudah tidak perlu ATM lagi. Masih ingat kalian dulu, kita mau telepon harus pakai wartel. Dan dulu banyak sekali kan di pinggir jalan ya, kotak-kotak itu ya, di mana di sana ya kita siapkan uang recehan, kemudian dimasukkan ke apa itu? Ke telepon itu, dan kemudian dia membuka kontak telepon dan kemudian kita bisa telepon. Dan dulu sangat terbatas kita bicara. Kalau masukkan uangnya 1.000 ya sudah, dalam beberapa menit sudah minta lagi 1.000. Masih ingat itu? Itu kejamanan oleh kita ya, kejamanan. Anak kita udah gak punya cerita itu lagi. Dan sekarang mau menelepon berapa lama? Dulu kita telepon harus menggunakan pulsa. Sekarang telepon pakai kuota internet. Apalagi sekarang di mana ada wifi, di situ ada jaringan, bahkan tidak perlu lagi kita membeli pulsa. Dunia terus bergeser. Bahkan biaya untuk berkomunikasi sekarang murah. Kita mendengarkan kajian di YouTube murah. Jadi kalau sekarang kita tidak pintar, tidak melek, tidak terbuka, ada yang salah dengan diri kita. Hati-hati, kita bukan harus menjadi kolektor ilmu, tetapi kita harus menjadi pengamal ilmu. Makanya saya ingatkan berulang kali, mengingat itu adalah tingkatan kognisi yang paling rendah. Ada 6 tingkatan kognisi. Pertama mengingat. Yang kedua adalah memahami. Yang ketiga adalah menerapkan. Yang keempat adalah menganalisis. Yang kelima adalah mengevaluasi. Dan yang terakhir adalah mensintesa. Pengetahuan hanya sebatas diingat. Itu gak ada artinya. Sehingga lucu saja saya lihat. Banyak orang tua yang merasa bangga ketika anaknya itu sudah bisa mengingat. Mengingat Quran surat ini. Mengingat Quran berapa juz. Itu semua mengingat, yang kemudian disebut menghafal. Sekarang Quran pun sudah dihafal oleh HP kita, dihafal oleh komputer kita. Lah kemudian manusia sekarang cuma menghafal, apa bedanya Anda dengan HP? Bahkan lucu, ada orang tua yang mensyaratkan ya untuk seorang mantu yang ingin menikahi anaknya harus hafiz Quran. Hafiz itu kan hafal. Bagus itu, ya tentu saja bagus. Tetapi hafal itu sudah diganti sekarang oleh HP. Hafal itu sudah diganti oleh bahkan HP saya ini ngapalin Quran gak ada lupanya. Saya tanya ayat mana, saya tanya ayat mana, surat apa, gak ada yang lupa. Selalu saja melayani. Tetapi otak manusia kan terbatas. Hari ini hafal, besok sudah lupa. Karena ada 2 kesadaran manusia. Satu kesadaran yang ada di otak sadar. Yang kedua kesadaran yang ada di otak bawah sadar. Nah ada kesadaran yang paling tinggi yang disebut dengan atas sadar. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Nah kalau kita menggunakan pikiran sadar untuk menghafal. Itu dalam bahasa psikologi namanya juga short term memory. Memori jangka pendek. Hari ini hafal, besok udah lupa. Kan seperti itu. Mungkin seminggu yang lalu kalau saya tanya kalian, saya bicara apa? Sekarang sudah tidak bisa lagi. Bahkan yang sebulan yang lalu apalagi? Terbatas. Sangat terbatas.
Tetapi memori HP ini tidak terbatas. Bisa mengingat sepanjang dia tidak rusak. Jadi kalau kita baru mengingat, baru menghafal, hati-hati, itu tingkatan kognisi yang paling rendah. Belum apa-apa Anda. Masih ada tahap berikutnya, memahami. Bahkan memahami pun ada 3 tingkatan. Ada memahami secara translasi, ada memahami secara interpretasi, ada memahami secara ekstrapolasi. Memahami saja tingkat kognisi yang kedua ada 3 tingkatan. Bayangkan kalau saya bedah semuanya, pusing kan pasti kalian? Nah inilah wawasan, ini wawasan. Maka siapapun yang luas wawasannya pasti luas. Dan semua orang yang kaku berpikir, yang alergi terhadap perbedaan, yang intoleransi, itu semua dari kesempitan ilmunya, kesempitan cara berpikirnya, belum mencapai kebijaksanaan. Tetapi mengapa itu semua terjadi? Ini yang akan kita bicarakan. Apa asal usul itu kenapa terjadi? Ini yang akan kita bicarakan. Jadi kalaupun kita sudah paham, apakah kita sudah bagus? Belum. Itu baru 2/6 dari 6/6 yang harus kita lewati. Di atas itu ada lagi apa? Menerapkan, mengaplikasikan. Karena ilmu tidak diterapkan, ilmu tidak diaplikasikan, ya percuma saja. Buat apa kita jadi kolektor ilmu? Kelihatan seperti ilmuwan. Tapi apa? Ilmu itu boro-boro menolong orang. Menolong Anda saja tidak. Itulah pengetahuan palsu. Itulah pengetahuan pinjaman. Yang harus kita miliki dalam hidup adalah pengetahuan asli. Pengetahuan yang datang dari pengalaman pribadi kita. Bukan dari apa kata buku, bukan apa kata orang, bukan apa kata Google. Bukan apa kata internet. Sekarang tracing di otak kita. Berapa banyak pengetahuan sejati dan berapa banyak pengetahuan pinjaman. Jangan-jangan semua pengetahuanmu pinjaman semua. Gak ada yang aslinya. Itu tidak akan bisa menolong. Di atas itu masih ada keterampilan harus dimiliki, namanya menganalisis. Setelah kita menerapkan, analisis. Di tracing. Apa yang salah? Di mana kesalahan saya menerapkan keilmuan saya? Kenapa ilmu saya tidak menolong saya? Kalau semua orang ditanya, apakah Allah dekat dengan Anda? Mungkin semua hafal ayatnya. Bahkan bisa menyebutkan dalam kalimat Qur'annya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada orang yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Bahkan Allah mengatakan wa nahnu aqrab ilai min hablil warid. Aku lebih dekat kepada Anda daripada urat nadi leher Anda. Itu sudah jadi pengetahuan. Apakah itu sudah menjadi pengalaman? Apakah setiap orang bisa membuktikan kedekatannya dengan Allah? Apakah setiap orang bisa merasakan kehadirannya? Apakah setiap orang sudah bisa menyaksikan dia yang maha dekat dengan dirinya? Karena tidak pernah bertanya. Tidak pernah ada analisis di sini. Apalagi tingkatan yang kelima, mengevaluasi. Lah kalau sudah evaluasi, kan sudah menilai. Makanya disitulah akan terjadi yang namanya metakognisi. Kita bisa jujur pada diri kita sendiri. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah mensintesa. Mensintesa berarti kita sudah mencipta. Jadi pengetahuan mendorong kita bisa mencipta. Anda punya pengetahuan tentang garam. Anda punya pengetahuan tentang gula. Anda punya pengetahuan tentang segala macam jenis bumbu-bumbu. Tetapi buat apa kalau Anda tidak bisa memasak? Buat apa? Buat apa kalau itu tidak disintesa? Buat apa? Makanya banyak sekali kita melihat sekarang ada orang berpura-pura baik, berpura-pura suci, berpura-pura banyak pengetahuan. Tetapi digores saja sedikit, binatang di belakang tubuhnya langsung keluar. Hanya menerima perbedaan di rumah saja dengan pasangan hidupnya sudah tidak bisa. Bagaimana di masyarakat? Latihan yang paling kecil di rumah saja sudah gagal. Setiap ada perbedaan dia lari. Karena dia pikir yang terbaik bagi dia adalah yang ada di pikirannya.
bukan yang ada di kenyataan hidupnya. Padahal tidak ada satu orang pun dihadirkan dalam kehidupan kita tanpa dihadirkan oleh kita sendiri. Kehadirannya untuk memenuhi kebutuhan kita. Orang yang tidak sabar butuh kehadiran orang-orang yang tidak sabar. Karena ketika dia dihadirkan yang tidak sabar, kesabarannya akan naik kalau dia bisa menggunakannya. Orang yang tidak baik perlu kehadiran orang-orang yang tidak baik. Karena orang yang tidak baik bisa mengantarkan dia menjadi lebih baik. Kenapa? Ketika dia bisa menggunakan orang yang tidak baik sebagai teladan untuk tidak dicontoh. Kan semua bagus-bagus saja kok dalam hidup. Yang bermasalah kita ini adalah pikiran kita sendiri. Nah, kalau saya jelaskan seperti ini, mungkin akan sangat, wah, begitu ya. Bayangkan saja, yang menghafalkan Quran baru 1/6 dari Quran. Belum sampai pada tingkatan mensintesa. Apalagi yang gak hafal. Apalagi yang hanya membaca, hafal juga enggak. Nah sekarang yang bangga baru bisa membaca. Karena Anda sudah lulus Iqra 1, lulus Iqra 2, lulus Iqra 6. Sudah betul idghamnya, sudah betul ikhfanya, sudah benar cara membacanya, sudah tidak tertukar lagi alif dengan ain, sudah tidak tertukar lagi sin dengan shin. Jangan merasa kalau Anda sudah ahli surga, belum apa-apa. Karena mengingat, menghafal saja itu baru 1/6-nya. Nah sekarang membaca tidak ada dalam tingkatan kognisi. Jadi belum apa-apa. Ini perlu saya jelaskan supaya mengerti sedikit lah. Supaya tidak kampungan terus menerus. Makanya sepanjang kita tinggal di dalam kegelapan, sepanjang itu pula kita tinggal di kampung. Sepanjang tinggal di kampung, kampungan. Dan ciri orang yang kampungan itu merasa dirinya paling hebat, padahal belum apa-apa. Karena dia mengukur kehebatan dari ukurannya sendiri. Tidak pernah menghadirkan evaluator untuk mengukur dirinya. Dan sekarang saya kemukakan beberapa indikator untuk mengevaluasi diri. Baik, jadi ya, yang namanya boneka itu adalah tiruan untuk permainan. Yang namanya boneka itu hanya menjadi mainan orang. Jadi kalau kita ini sekarang masih hanya menjadi mainan orang. Orang ngomong bagus kita senang. Orang ngomong buruk kita tidak senang. Orang memuji kita, kita terbang. Orang menghina kita, kita tumbang. Anda adalah boneka sampai saat ini. Karena Anda masih menjadi mainan orang. Sepanjang kita membiarkan diri kita menjadi mainan orang, sepanjang itu Anda boneka. Dan semua yang bisa dipermainkan berarti lemah. Makanya saya berulang kali mengatakan pada istri saya, kalau kita masih ditipu dalam hidup kita, jangan marah. Itu hanya indikator bahwa kita masih bodoh. Berarti yang menipu kita lebih pintar dari kita. Buktinya kita masih tertipu. Makanya orang bodoh itu makanannya orang pintar. Orang pintar makanannya orang licik. Orang licik makanannya orang jahat. Nah pesan saya kita jangan masuk dari 4 kelompok itu. Bodoh jangan. Pintar jangan. Licik apalagi. Jahat komo. Keluar dari semua kelompok itu. Jadilah orang baik. Yang baik dari kesadaranmu sendiri. Bukan baik karena ingin dipandang baik. Orang yang semacam ini beruntung hidupnya. Jadilah orang yang beruntung. Dan orang beruntung itu adalah orang baik. Yang baiknya datang dari kesadarannya. Bukan baik karena aturan. Bukan baik karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Jadi kalau kalian itu sholat karena ingin dipandang baik oleh tetanggamu. Jelas. Makanan orang pintar. Sepanjang kita bodoh akan menjadi makanan orang pintar. Bagaimana kalau kita pintar akan jadi makanan orang licik? Bagaimana kalau kita licik akan jadi makanan orang jahat?
Oleh karena itu, kita tidak usah makan-memakan. Jadilah orang baik yang datang dari kesadaran pribadi kita. Kalau kita menjadi baik karena kesadaran pribadi, jelas kita tidak akan bisa dipermainkan orang. Berarti saat itu kita akan menarik diri dari gelar boneka kita. Paham sampai di sini boneka? Lanjut dulu. Nah, dalam bahasa Portugis ternyata boneka itu adalah boneca. Sejenis mainan yang dapat berbentuk macam-macam, bisa berbentuk manusia, bisa berbentuk hewan atau tokoh-tokoh fiksi. Makanya sekarang ini kan banyak sekali Upin Ipin. Betul? Banyak sekali. Iron Man, Batman, betul? Superman, macam-macam. Bahkan merchandise-nya itu udah luar biasa. Begitu anak kita lahir ke dunia, kemudian dia mulai pegang HP, dia mulai kenal tuh berbagai macam tokoh-tokoh boneka itu. Dan dianggap oleh anak-anak kita seakan-akan itu adalah tokoh beneran, bukan tokoh fiksi. Maka jangan heran sekarang anak-anak ditanya, kalau besar pengen jadi apa? Pengen jadi Batman. Kalau kamu besar pengen jadi apa? Pengen jadi Iron Man. Betul? Jangan heran kita yang ngajarin. Itulah kekuatan buta dari lingkungan yang sangat mencengkram. Hampir tidak ada ruang bagi anak-anak kita yang terlahir ke semesta ini untuk menjadi diri mereka sendiri. Yuk kita buktikan sekarang. Nah, sekarang kembali lagi dulu pada istilah boneka. Jadi boneka itu hanya mainan. Jadinya boneka itu dipermainkan. Hanya mainan. Nah, apakah kita ini hanya mainan? Apakah kita bisa dipermainkan? Ya tergantung kita. Mau apa tidak dipermainkan. Karena banyak orang yang mau dan mengizinkan dirinya dipermainkan. Dipermainkan orang. Karena kita sering mengizinkan menjadi orang. Setuju? Orang yang baperan itu karena dia mengizinkan dipermainkan orang. Masih suka baperan? Tersinggungan. Masih gampang marah. Sudah saya jelaskan di kajian sebelumnya, kalau kita marah pada orang, sebetulnya orang ini hanya sebagai cermin yang sedang memproyeksikan bahwa dalam diri kita masih ada kemarahan. Makanya kita harusnya ketika ada orang yang memancing kemarahan kita, harusnya kan berterima kasih pada orang. Kalau kita masih marah, berarti orang ini sedang ridho dipakai menjadi cermin untuk berkaca bahwa dalam diri kita masih ada kemarahan. Tetapi berapa banyak orang yang sadar sebetulnya ketika orang memancing kemarahan kita, dia sedang menyediakan diri sebagai cermin. Banyak yang tidak sadar. Lalu inginnya marah, inginnya meluapkan kemarahan. Dan dia seakan-akan merasa puas ketika dia bisa marah. Padahal yang sedang dipuaskan bukan dirinya, egonya saja. Dirinya tidak terpuaskan. Diri sejatinya tidak terpuaskan. Yang sedang dia puaskan itu egonya, diri palsunya. Makanya diri palsunya semakin menguat. Berarti dia semakin jelas menjadi palsu. Yang palsu kan boneka. Kan ada tuh negara ini bonekanya negara ini. Kan ada yang begitu kan? Ada gitu kan? Oh si A ini hanya bonekanya si ini gitu kan? Ada begitu kan? Nah kita kan sering menggunakan istilah boneka dalam terminologi yang lebih luas lagi. Artinya siapapun yang mengizinkan dirinya dikendalikan oleh pihak luar itu masih boneka. Mungkin Bapak Ibu, para sahabat semua sampai penjelasan boneka ini belum merasa kalau kini boneka. Belum memang. Gak apa-apa. Nah pertanyaannya apakah manusia dapat dijadikan boneka? Tergantung manusianya. Apa yang dapat menentukan dia boneka atau tidak boneka? Kesadarannya manusia.
Semakin rendah Anda punya kesadaran, semakin mudah dibonekakan orang lain. Semakin mudah dipermainkan orang lain. Semakin mudah digunakan oleh kekuatan buta di luar Anda. Tapi semakin tinggi kesadaranmu, semakin bingung orang lain mau menggunakan Anda sebagai boneka. Maaf ya, orang mau bicara dengan saya, orang mau menggunakan saya, mikir dulu. Kenapa? Karena saya ini, mohon maaf ya, tidak bisa melakukan sesuatu demi orang, demi kesenangan orang. Apalagi saya mengorbankan diri saya untuk memuaskan orang. Gak bisa. Gak bisa. Daya kritis ini tumbuh, daya kreatif ini tumbuh. Gitu. Dan saya berjuang menjadi diri saya yang asli, itu setelah saya melawan kekuatan besar di sekitar saya. Bayangkan, saya lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Betul? Dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan saya lahir ke dunia ini, bapak saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Ibu saya sudah punya pemikiran tentang kehidupan. Bapak saya dan ibu saya sudah punya pemikiran baik dan buruk itu seperti apa. Walaupun itu belum tentu benar. Dan saya lahir di sebuah keluarga yang paradigmanya sudah terbentuk. Dan paradigma keluarga saya akan melakukan yang sesuai dengan paradigmanya. Dan saya akan menjadi peniru dari semua yang dilakukan oleh ayah ibu saya. Maka saat itu saya kan sudah punya namanya mirror neuron, cermin saraf. Apa yang dilakukan ibu bapak saya, itu yang akan saya lakukan. Karena anak yang lahir ke dunia ini adalah peniru yang ulung. Makanya hati-hati ketika anak, walaupun dia kecil, dia sebetulnya memiliki memori yang sangat cerdas. Dia bisa mencerminkan semua yang dikatakan dan dilakukan ayah ibunya. Dan kelak ketika besar, jangan heran kalau anakmu akan menjadi dirimu. Lucunya ketika anak sudah besar, kemudian kita lawan anak itu. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan keinginan. Padahal lupa bahwa sebetulnya anak ini adalah pencerminan dari kedua orang tuanya. Apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya apa yang dilakukan oleh kita. Sekarang saya mau tanya, berapa kali kita bicara sama anak kalau hidup itu susah dan penuh perjuangan? Berapa kali kita membicarakan itu? Ketika anak merengek-rengek minta jajan, nah hidup itu susah dan perlu perjuangan. Besok anak minta jajan lagi, nah cari uang itu susah. Lihat ayahmu pergi pagi pulang sore, terus saja dihantarkan kata-kata itu. Lama-kelamaan menjadi paradigma dalam anak kita. Apa yang terjadi? Anak kita ketika besar betul-betul mencari uangnya susah dan penuh perjuangan. Kenapa begitu? Kemudian kita salahkan anak kita. Kamu teh gimana ya? Lihat tuh cara orang lain cari uang. Duitnya banyak, kerjaannya di tempat yang enak. Lupa bahwa sesungguhnya anak kita modelnya kayak gitu. Semua kita yang mengajarkan di otaknya. Cuman kita sudah lupa. Karena memang kita ini pelupa. Kamu lagi gak ngerti. Bayangkan ya. Ketika saya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nih saya sedang cerita saya. Saya tidak mau cerita orang lain. Saya cerita saya. Dari kecil saya harus mengaku agama saya apa. Dalam keadaan saya tidak tahu apa-apa. Ada orang psikolog mengatakan kejahatan orang tua adalah memberikan label pada anak dalam keadaan anak tidak tahu apa-apa. Tetapi berapa banyak orang yang sadar kalau itu adalah sebuah kejahatan. Dari kecil saya harus iman pada Allah. Padahal saya tidak tahu Allah itu apa. Allah itu seperti apa. Harus saya imani. Dari kecil saya harus iman pada malaikat. Saya nggak ngerti malaikat itu seperti apa. Cuma tahu dongengnya saja. Dari kecil saya harus mengimani semua nabi dan rasul. Ketemu saya dengan saya belum. Ini saya bukan cerita kalian enggak. Saya cerita saya. Cerita saya.
Paradigma itu sudah tumbuh di kepala ayah ibu saya. Makanya dari kecil ayah ibu saya memaksa saya untuk hafiz Quran. Umur 18 saya sudah selesai menghafal semuanya. Dan bapak saya bangga karena saya sudah hafal semuanya. Karena bagi ibu bapak saya saat itu, kalau anak hafal Quran lucu. Dan pasti masuk surga. Karena di otaknya sudah ada paradigma. Kalau hafal itu masuk surga. Gak tahu dari mana, saya juga gak tahu ibu bapak saya kok punya paradigma seperti itu. Padahal hafal kalau nggak dipahami, menurut teori modern, hafal kalau tidak diamalkan, hafal kalau tidak dianalisis, hafal kalau tidak dievaluasi, hafal kalau tidak mencipta sesuatu, kan nggak ada gunanya. Itu teori modern, teori pendidikan modern. Bisa mengerti maksud saya? Bayangkan dari kecil saya harus percaya berbagai macam hal yang orang tua saya sendiri tidak bisa membuktikan kepercayaan itu. Tetapi saya wajib percaya. Boneka enggak saya? Boneka enggak saya? Saya tinggal di perkebunan teh. Dan setiap yang lahir di sana pasti orang tuanya yang kerja di perkebunan teh akan mendidik anaknya kelak jadi pegawai di perkebunan teh. Bisa kebayang nasib saya seperti apa? Begitu lulus SMP, bapak saya sudah daftarkan saya di SPMA, Sekolah Pertanian. Bukan sekedar itu, bapak saya undang ya orang-orang yang ada di sekolah itu untuk memaksa saya agar saya sekolah di itu. Supaya nanti saya jadi mandor. Dan papa saya sedang berkhianat kepada Tuhan saya. Karena Tuhan merencanakan saya bukan untuk itu. Sementara bapak saya punya rencana untuk dirinya sendiri. Biar saya jadi mandor. Saya cerita diri saya ya. Potret saya sama kalian. Karena kalau saya cerita kalian nanti jadi bahaya. Saya cerita diri saya. Dan saya bisa lolos dari lubang itu. Dan saya bilang sama orang tua saya nggak mau pak kerja di perkebunan ini. Karena saya lihat orang yang kerja di perkebunan termasuk bapak saya capek tapi nggak ada duitnya. Kan saya sudah lihat dari kecil. Saya ingin kerja yang dikit kerjanya sambil rekreasi duitnya banyak. Sambil jalan-jalan tapi duitnya banyak. Itu cita saya dari kecil. Jadi saya harus meloloskan diri dari situ. Di situ saya melawan sebuah kekuatan besar, paradigma bapak saya. Bukan sekedar tradisi, bukan sekedar paradigma. Bahkan seluruh kebiasaan-kebiasaan di rumah yang dididikan kepada kita, banyak yang tidak sejalan dengan hati nurani saya. Bayangkan, saya pernah berdebat dengan orang tua saya ketika disuruh puasa. Cuman karena saya bertanya, buat apa pak puasa itu? Dan orang tua seawam bapak saya cuma mengatakan, ya puasa. Kalau kamu gak puasa, kamu nanti masuk neraka. Itu yang diancamkan pada saya sudah saya kecil. Dan kalau kamu puasa, kamu masuk surga. Sementara saya tanya, Pak neraka itu apa? Gak bisa menjelaskan. Pak surga itu apa? Gak bisa menjelaskan. Kapan saya akan dimasukkan ke dalam neraka? Itu pun tidak bisa menjelaskan. Apalagi saya tanya, Pak yang menciptakan neraka dan surga itu siapa? Saya dari kecil punya keyakinan kalau Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang tidak mungkin menciptakan tempat yang menyeramkan untuk menghukum hamba yang dicintainya. Itu dari kecil. Dan saya harus melawan sebuah paradigma bukan? Coba bayangkan, kalau saya mengizinkan saya seperti bapak saya. Mungkin saya tidak ada di sini. Dan kalau saya diajak oleh bapak saya ke tempat-tempat ceramah karena bapak saya adalah kiai. Saya tanya sama bapak saya, kenapa saya yang diajak pak bukan kakak-kakak saya? Karena saya masih punya 2 kakak laki-laki. Bapak saya jawabannya sederhana, mana yang mah bedas? Ya karena saya dari kecil pemain bola. Jadi jawabannya karena kamu itu bedas. Bedas itu bahasa Indonesia. Karena kamu itu tenaganya gede. Kira-kira begitu. Karena kalau bapak saya itu ceramah ke gunung-gunung gitu. Pulangnya itu ada yang ngasih singkong.
ngasih padi, bukan beras, padi yang belum ditumbuk. Iya, gula, macam-macam itu. Sampai karungan. Saya dari kecil, saya nggak GR memang. Saya tidak merasa diajak oleh Bapak karena saya soleh. Tidak, oh solehnya apa, saya nentang Bapak terus. Karena kata Bapak, kamu mah bedas. Jadi kalau orang ngasih apapun, kabawa sama saya ditanggung. Makanya sampai sekarang kalau istri saya pegang, kenapa katanya pundak saya ini keras? Alhamdulillah dari kecil kan mikul. Makanya tenaga saya kuat. Jadi kalau naik gunung, kalian kan selalu kalah sama saya. Ya dari kecil saya naik turun gunung kok bawa itu. Di situ banyak sekali pertanyaan saya. Ketika bapak saya menceritakan, ya rukun haji yang kelima, rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Saya tanya bapak, di mana Pak Baitullah? Di Mekah. Jauh Pak. Nah nanya gitu. Kata bapak, Allah tuh dekat dengan saya. Lebih dekat daripada urat leher saya. Kok rumahnya jauh Pak? Cicing sih. Jadi itu dari kecil sudah membuat saya tidak menjadi diri saya sendiri. Setiap ada daya kritis, daya kreatif saya selalu dibungkam oleh sistem yang sudah terbentuk di kepala bapak saya. Ini cerita saya. Kalian mungkin beda ya dengan saya. Dan pemberontakan yang ada di pikiran itu terus sampai saya besar. Makanya begitu saya mau masuk, nah itu saya tidak jadi masuk SPMA. Dan saya melarikan diri dari rumah. Jadi saya maghrib kemudian saya tinggal di pinggir jalan, saya cari. Ya, pokoknya ada mobil apa saja yang bisa saya keluar dari kampung saya berangkat. Itu saya ingin tes di SMA. Satu-satunya SMA di Garut waktu itu adalah SMA Negeri Garut. Cita-cita saya pengen di situ. Katanya di situ anak-anak pintar berkumpul. Jadi satu kewadanaan situ yang tes di situ, mohon maaf. Karena saya bisa ngitung, jumlah SMP kan cuma 2. Jadi saya tidak bisa ngitung. Yang keterima di SMA negeri itu cuma saya. Di situ. Wah, saya sudah lolos itu untuk menjadi diri saya sendiri. Karena saya nggak mau jadi mandor. Nggak mau jadi. Lah bapak saya juga mandor kan? Ya, ibu saya selalu mengeluh, beras nggak ada. Ya, sehari makan, 2 hari puasa. Terus saya harus jadi itu. Saya jelas nggak mau dong. Masa harus ngikutin bapak saya? Saya bukan sedang menceritakan keburukan, ini bukan. Ini potret. Nanti kalian potret, apakah kalian juga lolos menjadi diri sendiri atau tidak lolos? Saya ke SMA. Saya tinggal di masjid-masjid, saya ngawuruk ngaji karena saya sudah dibekali oleh bapak. Jadi pinter, nah ada gunanya juga tuh bisa ngawuruk ngaji. Lumayan dapat makan. Ya bisa azan lah, bisa azan. Suara saya bagus kalau azan. Cuman belum pernah ikut pertandingan azan aja saya. Nyanyi, kalian udah tahu kan suara saya. Suara saya. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Ya, bagus gak suara saya? Iya. Kalau dilanjutkan nanti berubah kajian ini jadi karaokean. Stop dulu sampai situ. Ya. Saya itu senang menyanyikan lagu yang saya menangkap maknanya dalam. Zohirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Saya sedang melihat diri saya, tubuh saya yang kotor. Tetapi di dalam diri saya ada Dia yang Maha Suci. Dan sekotor apapun tubuh saya, kesucian Dia tetap terlindung. Itulah Allah yang Maha Suci. Cinta bukan hanya di mata, cinta lahir di dalam jiwa.
Biarlah salah mereka berkata, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harapkan kau kan terima, walau dipandang hina. Namun hakikat cinta kita, kita yang rasa. Suatu hari nanti pastikan bercahaya, pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Di situ kita lihat, bersinarlah hakikat. Debu jadi permata, hina jadi mulia. Bukan hayalan yang aku berikan, tapi keyakinan yang nyata. Saya tidak mau memberikan keyakinan yang hayalan buat kalian, tapi keyakinan yang nyata, yang dapat dibuktikan, yang dapat dialami. Itulah isbatul yakin. Itu paradigma, itu doa, bukan sekedar nyanyi bagi saya. Itu doa yang saya nyanyikan dan kemudian diulang-ulang menjadi kenyataan. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang bodong sama kalian. Saya tidak mau ngasih keyakinan yang tidak bisa dibuktikan. Karena agama itu akal, maka tidak ada agama yang bagi tidak berakal. Agama bisa dibuktikan. Spiritualitas itu nyata. Allah bukan maha gaib, tapi Allah maha nyata bagi mereka yang sudah bisa menyatakan dalam dirinya. Gitu. Jadi ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma orang tua saya sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke semesta ini, paradigma guru-guru di sekolah yang saya dititipkan di sekolah sudah terbentuk. Ketika saya lahir ke dunia ini, tradisi di masyarakat sudah terbentuk. Tidak ada celah bagi saya untuk menjadi diri saya sendiri. Bagaimana saya bisa meloloskan dari semua kekuatan buta itu? Dan harus mengikuti kekuatan buta itu. Apa yang disebut benar oleh kebanyakan orang belum tentu itu benar. Apa yang disebut baik oleh kebanyakan orang belum tentu itu baik. Dan itu dijejakkan di otak saya. Tapi saat itu saya mengikuti kata hati saya. Saya tidak mau jadi mereka. Bahkan saya tidak mau jadi bapak saya. Saya tidak mau jadi ibu saya. Saya percaya saya adalah tamu agung yang datang ke semesta. Saya percaya kalau Allah punya rencana besar untuk kehidupan saya. Dan saya percaya setiap manusia direncanakan kelahirannya oleh Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Bukan untuk menjadi ibu bapaknya, bukan untuk menjadi guru-gurunya, bukan untuk menjadi imamnya, untuk menjadi pemimpinnya, bukan. Untuk menjadi dirimu sendiri. Pertanyaan yang paling mendasar, apakah sekarang manusia datang ke dunia ini menjadi diri mereka sendiri? Itu pertanyaan besar. Kebanyakan yang saya temukan sekarang, semua menjadi orang lain. Semua menjadi fotokopi. Semua menjadi sintesa dari sebuah fotokopi. Tidak asli. Makanya ciri manusia yang tidak asli tidak punya kesadaran. Boneka manusia bukan manusia. Boneka hewan bukan hewan, tidak punya rasa, tidak punya kesadaran. Paham sampai di sini? Saya sedang menceritakan diri saya. Bagaimana kita bisa meloloskan dari situ? Cerita tentang kiamat dari kecil sudah menjejali otak saya. Begitu saya sudah besar, bahkan dipesantrenkan oleh bapak saya saat itu tanya kepada guru bahasa Arab saya, apa kiam itu? Kiam itu artinya bangkit. Berarti kiamat adalah hari kebangkitan. Kenapa kiamat selalu dikaitkan dengan hari hancurnya alam semesta ini? Begitu saya sudah besar, saya sudah tahu ilmu astronomi. Ternyata yang semacam bumi, planet yang semacam bumi ini saja jumlahnya mendekati 150 miliar. Kalau bumi ini hancur, terus yang lain memang hancur. Yang kiamat itu hancurnya alam semesta, saya tidak menemukan di Quran. Kalau Tuhan itu maha penghancur, yang saya tahu di Quran Tuhan itu maha pencipta.
Tetapi itu paradigma dijejalkan di otak saya. Bayangkan, kalau kita tidak bangkit dari kesadaran untuk menjadi diri sendiri, maka kita terus-menerus menjadi potret masyarakat yang ada pada saat itu. Dan sekarang anak cucu kita yang datang ke semesta ini hampir tidak bisa meloloskan untuk menjadi diri mereka sendiri. Pendidikan ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Sekolah ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Pesantrennya ditentukan oleh orang tua sejak dari kecil. Orang tua keyakinannya A, anaknya harus keyakinannya A. Orang tua keyakinan B, anaknya harus keyakinan B. Walaupun anak itu tidak tahu apa-apa tentang yang harus dia yakini. Bukankah sebetulnya kita sedang membius anak kita, membatasi anak kita, membatasi setiap kelahiran ke semesta ini? Padahal sesungguhnya hakikatnya setiap kelahiran itu harus menjadi diri sendiri. Karena semesta sudah membuka ruang kebebasan. Lalu ruang kebebasan itu dibatasi, dibius, dilumpuhkan. Bahkan yang paling payah, anak-anak yang datang ke semesta ini dididik untuk merasa bersalah ketika mereka melanggar sedikit saja dari paradigma yang sudah dibangun oleh kedua orang tuanya. Dari mana rasa bersalah? Itu kan dari paradigma yang dicekokkan, yang dihunjamkan dalam pikiran anak kita sendiri. Maaf ibu bapak, kalau kita mau berguru pada sejarah para nabi, para rasul, maaf, di usia berapa Nabi Muhammad mulai sholat? Bukankah setelah Isra Mi'raj? Bukankah itu diceramahkan di setiap tahun pada peringatan Isra Mi'raj? Nabi Muhammad mulai sholat setelah beliau dapat perintah sholat. Itu setelah Isra Mi'raj. Berapa usia beliau saat itu? 40. Kenapa kita tidak berani mengatakan, bukankah beliau itu baru sholat setelah Isra Mi'raj dan usia beliau 40? Dihunjamkan pada anak kita sekarang, kalau kamu gak sholat, masuk neraka dari sejak kecil. Lalu mereka dihunjamkan pada diri mereka rasa bersalah kalau tidak melakukan itu. Dan rasa bersalah itu yang menghunjamkan, bukankah orang tua sendiri? Kalau kamu tidak baca Quran, maka kamu akan berdosa. Dihunjamkan rasa bersalah. Sehingga kalau tidak baca Quran, kemudian akan, saya bukan mengatakan itu bagus. Tentu saja, kalau bisa sholat dari kecil dengan kesadaran penuh bagus. Kalau bisa baca Quran dari kecil bagus. Tetapi kalau mereka hanya mengikuti hasrat dan ambisi orang tua, kan mereka jadi boneka. Mereka jadi korban. Betul apa tidak? Kan tempo hari saya katakan, ada anak yang tidak mau sekolah. Gak apa-apa, gak usah dipaksa. Tetapi nanti kalau sudah santai, tanya, kenapa kamu gak mau sekolah? Dengar argumen mereka. Jangan-jangan mereka punya argumen kenapa tidak mau sekolah. Ngerti maksud saya? Dan kita selama ini tidak mau mendengarkan argumen itu. Karena merasa kita punya otoritas untuk menjadikan anak menjadi siapa. Padahal setiap anak datang ke semesta untuk rencana semesta. Bukan untuk rencana ibu bapaknya. Bisa jadi niat semesta dengan niat kita sebagai orang tuanya berbeda. Dan ketika kita menyelewengkan niat semesta, sesungguhnya kita sedang menindas anak kita sendiri. Cuman kita tidak sadar. Jadi jangan heran kalau banyak sekarang orang-orang di profesinya merasa stres. Dia tidak mau jadi siapa, tetapi dibuat menjadi siapa oleh orang tuanya. Dan dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan personal jeniusnya. Tidak sesuai dengan bakatnya. Tidak sesuai dengan kejeniusan dirinya. Makanya heran kan sekarang banyak orang kerja itu katanya melelahkan. Dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu menjadi hari untuk liburan. Berarti dari Senin sampai Jumat mereka semua stres. Tidak mendapatkan kebahagiaan. Bayangkan. Jadi jangan heran kalau sekarang banyak orang yang penyakitan. Kenapa? Dari Senin sampai Jumat dia bekerja sebagai beban. Karena dia tidak senang dengan yang dia kerjakan. Baru Sabtu Minggu dia mencari liburan. Itu pun gak jadi. Karena apa? Hanya di pikiran saja, hanya hayalan. Betul? Iya. Bagaimana bisa liburan? Dari rumah mau pergi ke airport, macet sedikit saja pusing. Pengen segera sampai di airport. Di airport ada pengumuman delay, pusing. Pengen segera naik pesawat.
Di pesawat ada pengumuman, mohon maaf pesawat tidak langsung bisa mendarat karena ada gangguan cuaca. Stres lagi di pesawat, pengen segera mendarat. Sudah mendarat, pengen segera masuk hotel. Macet sedikit dari bandara ke hotel, stres lagi. Iraha rek bahagiana. Dari Senin sampai Jumat stres, tambah lagi Sabtu Minggu pun stres. Karena apa? Karena dia pikir piknik akan membahagiakan. Padahal dia piknik hanya berangan-angan untuk bahagia. Dia pikir bahagia ada di Bali, dia pikir ada bahagia ada di luar negeri. Tidak. Bahagia ada dalam dirimu. Cara kau berpikir tentang segala sesuatu, bahagia ada di situ. Ngerti maksud saya? Nah, dari sini kita kemudian bisa melihat apakah kita ini sekarang jadi boneka. Saya pernah tanya sama bapak saya, Pak, apakah di zaman Rasulullah ada orang yang baca Quran? Bapak saya menjawab, teu aya. Jang, teu aya. Da can aya tuh Quran oge. Tetapi berapa banyak orang yang hari ini membaca Quran selalu mengatakan mencontoh Rasulullah. Saya bukan anti baca Quran, saya kan hafiz. Saya hafal. Saya bukan anti, tetapi jangan menanamkan rasa bersalah yang berlebihan pada anak kalau tidak baca. Kalau anak tidak mau dan tidak mengerti yang dibaca, cari argumen. Kenapa kau nggak baca Quran? Jangan-jangan karena anak kita tidak suka. Jangan-jangan karena mereka tidak mengerti. Kalau tidak tertarik, jangan dipaksa. Buat mereka menjadi tertarik. Ajarkan kalau Quran itu hebat. Berarti orang tuanya harus ngerti dong isinya. Orang tuanya juga cuma bisa baca. Bukankah kita sedang menjadikan anak kita jadi boneka? Menjadi manusia mainan kita. Dan kita puas kalau mereka mengikuti apa yang kita mau. Padahal itu belum tentu baik buat anak kita. Makanya kan kemarin saya jelaskan. Ada orang-orang yang berpura-pura baik. Tapi baiknya itu karena aturan. Karena ingin dipandang baik oleh masyarakat. Ingin dipandang baik oleh orang lain. Sebetulnya dia itu tertindas. Karena dia juga melawan hati nuraninya sendiri. Bukankah itu boneka? Maaf ya ibu bapak. Ibu bapak dulu disuruh puasa sama orang tuanya gak menentang kayak saya. Kalian tuh memang dasarnya memang berbakat jadi orang soleh. Beda dengan saya. Saya sempat debat tuh sama bapak saya masih ingat itu, udah SMP saya. Udah SMP. Saya cuma bertanya, kenapa Pak harus puasa? Bapak saya baca ayatnya. Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wah, kesempatan saya. Karena dibacakan ayat itu saya nanya lagi. Tuh kan, yang dihaikan orang beriman, Pak. Hai orang beriman, yang dihaikan orang beriman. Lah, sejak kapan kita iman? Apa kita dihaikan, Pak? Bapak saya tambah marah. Bertanya yang gitu aja marah. Saya nyantri di beberapa pesantren sama kayak bapak saya. Setiap ditanya marah. Ya sudah, di situ saya kemudian bingung belajar agama itu. Apa nggak boleh ditanya ya? Saya baru ketemu jawabannya betapa hebatnya puasa setelah saya ketemu dengan artikel yang ditulis oleh Yoshinori Osumu. Pemenang hadiah Nobel yang meneliti tentang autopagi. Bagaimana mendapatkan protein autopagisom. Ternyata saat kita lapar, tubuh kita itu bisa membentuk namanya protein raksasa yang disebut dengan autopagisom. Dan itu kalau kita bisa berhenti makan dari jam 4 sampai kurang lebih jam 12. Berarti sekitar berapa jam itu? Jam 4 kita sahur, kemudian jam 12 itu kan lapar kita itu mulai tumbuhnya jam 12. Betul nggak? Jadi jam 4 sampai jam 12 berarti berapa jam? 8 jam. Nah, 8 jam itu istirahat kan
lambung kita tidak makan apa-apa, di situ akan terbentuk namanya protein autophagisom. Itu pemenang hadiah Nobel, itu riset sains. Makanya dari jam 12 sampai sore, disitulah terjadi proses menyapu seluruh sel-sel mati. Dan semua sel-sel mati dimakan oleh sel protein autophagisom. Itu saya ngertinya setelah saya dewasa begini. Jadi memang pengertian itu tidak mesti ditanamkan dari dulu. Jalankan saja. Tetapi ya itu kan menimbulkan banyak keraguan. Kalau kalian kan hebat, gak pernah bertanya. Memang kalian tuh luar biasa, berbakat jadi orang soleh. Gak kayak saya. Dikit-dikit saya ditanya, dikit-dikit ditanya. Saya waktu sholat, disuruh sholat. Saya nanya sama bapak saya, sholat itu nyembah siapa Pak? Nyembah Allah. Gimana caranya supaya saya bisa nyembah Allah? Kan saya juga gak tahu Allahnya. Mulai marah. Jadi setiap ditanya hal-hal yang sesuai dengan hati nurani saya, keluarnya itu adalah kemarahan. Dan sekarang ya kemarahan ini kan sudah diwariskan. Saya tanya guru agama saya di SMA ketika mengatakan beliau pada saya, sholat itu harus khusyuk ya. Saya tanya, khusyuk itu apa? Marah. Guru agama. Kalau guru fisika ditanya gitu marah sih saya mesti nerima. Guru agama saya keluar aja dari kelas. Pura-pura pipis atau kemana, ditanya marah. Setelah saya dewasa kemudian saya ketemu, ternyata sholat khusyuk itu sholat mengingat Allah. Gimana caranya so bisa mengingat Allah kalau saya nggak tahu Allah? Kan itu pertanyaan dasar yang harusnya itu dipenuhi. Tetapi sekarang pertanyaan itu kemudian dibasmi supaya daya kritis kita hilang. Apa yang terjadi? Kecerdasan kita ini sebetulnya sedang dilumpuhkan oleh sistem pendidikan kita yang tidak kita sadari. Jangan-jangan mohon maaf, Bapak Ibu ini model-model bapak saya semua. Jangan-jangan. Ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau Bapak Ibu sih, enggak kayaknya. Enggak beda maksud saya.